Waalaikumsalam Bu Desi. Hari ini alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, tetap semangat ya. Bu Rupi ngomong hari ini kita tuh mau mengadakan wawancara ini sebagai observasi ini. Jadi kan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa jauh persiapan untuk pelaksanaan observasi supervisi kelas. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan terkait dengan pelaksanaan observasi yang mau kita laksanakan di kelas. Salah satu pertanyaannya yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran di pelaksanaan observasi yang mau kita laksanakan ini apa? Jadi saya kan materi KKD, jadi rencananya nanti kegiatan observasi itu yang akan laksanakan tentang pengolahan. Jadi siswa itu nanti akan mempraktekkan. Tadi mengenai pelajaran nanti mengolah bahan pangan dari sendiri. Terus terkait dengan pengembangan kompetensi area pengembangan kompetensi itu yang dikembangkan apa saja? Jadi ya rencana saya nanti akan buat pengembangan itu membuat tampilan dimensinya bisa jadi ya dilihat nanti kalau bisa terkait sendiri kemudian ada juga dari sisi mandirinya anak itu kemudian kreatif dalam semua bahan makanan. Jadi profil pelajar Pancasila muncul ya. Terus terkait apapun rancangan pembelajarannya gimana nih, terkait strateginya, pelaksanaannya, terus model-model pembelajaran misalnya yang mau digunakan itu apa? Jadi kalau misalnya untuk masalah model pembelajaran itu yang akan saya laksanakan nanti adalah jadwal itu artinya mencampur jadi kegiatan mengolah bahan makanan itu nanti ada beberapa siswa dalam berkelompok itu nanti akan melaksanakan praktek kemudian akan digabung dengan materi ya. Nah terus terkait medianya nih, mau yang modern apa semi modern atau blended juga dia? Kalau masalah media itu kan anak-anak kan membawa bahan makanan, kemudian alat-alatnya juga. Kemudian nanti saya tanyakan juga di besok bahwa begini cara pengolahannya, alat bahannya yang harus dibawa, kemudian mulai dari produksinya bagaimana. Kira-kira kapan nih kita mau melaksanakan observasinya supervisinya nih? Rencananya hari Rabu. Ya, nanti Bu Lupi yang menentukan jadwalnya ya, mau jam berapa kira-kira? Jam 3.4 siap, berarti jam 3 jam 4 di kelas 82. Oke, saya rasa itu Bu Lupi untuk persiapan observasinya. Tadi Bu Lupi sudah menyampaikan tujuannya sudah, terus strateginya sudah, medianya juga sudah, waktu pelaksananya kapan, buat senyaman mungkin nanti pelaksanaan observasinya kalau dilaksanakan sesuai dengan rencana aja ya. Semangat, terima kasih atas waktunya. Nanti ketemu lagi di waktu observasi dan pasca observasi. Makasih ya Bu Lutfi. Assalamualaikum. Sayuran ini kita mengamati bagaimana proses pembuatan dan karakteristik penyajian serta pengemasan produk olahan panganan higienis dari bahan sayur hasil modifikasi kearifan lokal. Jadi pada materi bab ini yang kita bahas itu fokus ke pengolahan sayuran, tapi yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan dan minuman kesehatan. Coba Ibu pengen tanya sama kalian, siapa yang di rumah sering makan sayur? Nggak ada? Nggak ada yang makan sayur? Nggak pernah makan sayur apa? Ranu, sayur apa biasanya hobinya? Kangkung, apa lagi? Wortel, apa lagi? Hah? Kentang, apa lagi? Hah? Singkong. Singkong sayuran ya kayak? Daun singkong. Ya, jadi perhatikan. Jadi kalian tadi sudah memberi contoh, ada kangkung, ada kentang, sayuran apa yang bisa dimanfaatkan sebagai minuman kesehatan? Wortel, diapakan? Nah, di jus. Kalau dimakan langsung bisa nggak? Namanya bukan minuman ya. Jadi salah satu
sebagai minuman kesehatan water. Apa hanya water kan? Tomat juga bisa, betul sekali. Saya menjawab tadi. Nah, 100 ya. Oke, itu adalah jadi kita nanti akan mempelajari tentang makanan dan sayuran apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan dan minuman bagi kesehatan. Apakah hanya dibuat hanya satu sayuran? Tidak. Nanti kita akan mempelajari kandungan sayuran itu apa saja, sayuran itu berdasarkan pigmen warnanya apa saja, bagaimana cara membuat makanan dan minuman kesehatan itu bagaimana. Kita akan mempelajari di sini. Oke. Kemudian di sini kalian itu suka makan kangkung, suka makan wortel, suka makan bayam, suka makan jejer, ya. Itu termasuk ke dalam sayuran. Apa sih sayuran? Sayuran adalah, ada yang tahu? Bisa dibaca di buku paket, tidak harus fokus ke depan. Ada yang bisa menemukan pengertian sayuran? Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuh yang dapat dimakan. Oke. Baik secara darat dan maupun melalui pengolahan Oke. darat dimasak. Iya, betul ya. Jadi sayuran itu adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan. Dimakannya itu bisa tanpa pengolahan atau juga bisa langsung dimakan. Ya, jadi tanpa pengolahan juga bisa langsung dimakan. Tapi tidak semua sayuran itu bisa langsung dimakan. Ada yang melalui harus pengolahan dulu, ada juga yang bisa langsung dimakan. Contohnya tadi wortel, tomat itu bisa langsung dimakan. Di jus juga bisa. Tapi kalau genjer itu harus diolah dulu. Nah, pernah kalian makan genjer langsung dimakan? Nah, ya jadi ada beberapa. Ketemu lagi ya, sudah melaksanakan observasi supervisi ajar ya. Kayaknya sudah ketemulah clue-nya ya, dan nggak setegang yang dulu. Kalau supervisi sebelumnya kan ini apa yang mau dinilai, mau melaksanakan apa. Kalau dengan adanya observasi ini kan clue sendiri yang sudah merancang, hanya sekedar mengamati sudah benar-benar dilaksanakan atau belum. Kayaknya lebih nyaman yang observasi ya daripada yang supervisi yang sebelumnya. Ini Putut nih, kalau boleh tahu nih gimana perasaannya terkait dengan observasi supervisi akademik yang sudah kita lakukan? Perasaannya ya. Kalau perasaan itu saya senang kenapa? Karena melihat siswa itu antusias gitu. Kalau untuk masalah nilai keterampilan mengolah bahan makanan itu sangat antusias. Jadi saya bisa merasa terpanggil ya, semangat jadi. Kalau di di bahasanya itu presence, jadi kita bisa hadir secara utuh, bisa secara aktif. Nah, Putri bisa diceritakan kembali nggak nih area pengembangan yang kemarin disampaikan sama Bu Lutfi kemarin itu ada area pengembangan yang ingin dikembangkan di anak itu bisa diceritakan kembali ya? Jadi kemarin itu untuk mengolah bahan makanan dari serealia itu pengembangan yang saya ambil kan tentang pengetahuan keterampilan. Jadi dari sisi pengetahuannya ya saya lihat anak-anak itu mulai dari bahannya saya tanya apa saja, kemudian bahan serealia itu apa saja, ada apa, kemudian ada umbi-umbian itu bagiannya apa saja. Nah itu masih dari dunia pengetahuan. Tapi kalau dengan keterampilan ya ketika anak terjun langsung di proses pengolahan itu yang saya ambil. Kira-kira ada nggak nih tantangan atau halangan yang dihadapi ketika pelaksanaan ini? Kalau tantangan pasti ada. Pasti ada. Tapi bisa diatasi kan? Bisa. Coba diceritakan tantangannya apa ya? Kalau masalah tantangan itu yang saya alami ketika terjun langsung kegiatan proses pengolahan makanan itu untuk pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok itu kan mungkin dalam satu kelompok ada siswa yang terlalu banyak. Jadi mungkin dari dalam kelompok itu ada beberapa siswa yang tidak aktif. Ada yang nggak pegang alat, ada yang nggak ngerjakan. Nah itu mungkin kendalanya di sini. Kita tempat beres Ya, ada yang beres. Itu jadi tantangan. Ya, perasaannya senang, terus kegiatannya juga bisa berjalan dengan baik, terus kendala dengan masalah yang dihadapi juga sudah bisa dideteksi, jadi bisa digunakan sebagai bahan refleksi untuk kegiatan berikutnya, jadi sebagai acuan untuk pembelajaran berikutnya yang mau dilaksanakan.
Oke, senang sekali saya dengarnya. Terima kasih banyak sudah dilaksanakan observasi seperti akademiknya dengan baik. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang diinginkan. Terima kasih Bu Lupi atas waktunya. Sampai ketemu di observasi